Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Purnia Semiring, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah dengan NIM 251080212. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang matematika ekonomi yang bermateri fungsi linier dan non-linier. Ya, mungkin dari materi ini adalah materi dasar sebagai kita mahasiswa pelajar yang ingin mempelajari dengan matematika, pasti berjumpa dengan fungsi linier dan non-linier. Karena ini sangat dasar bagi matematika tersendiri untuk bisa melanjutkan materi-materi selanjutnya. Nah, pertama-tama kita bahas dulu apa itu fungsi. Nah, jadi fungsi itu adalah hubungan antara dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Aturan utamanya adalah setiap nilai x harus memiliki tepat satu pasangan di nilai y. Jadi tidak boleh satu nilai x punya pasangan y lebih dari satu. Itu nanti bukan fungsi namanya. Contohnya, misal rumusnya y sama dengan x tambah 2. Kalau x sama dengan 1, maka y sama dengan 3. Kalau x sama dengan 2, maka y sama dengan 4. Jadi setiap angka yang kita masukkan ke x pasti ngasilin satu nilai y yang jelas. Hubungan yang kayak gini, itulah yang disebut dengan fungsi, guys. Nah, sekarang masuk pembahasan utama, yaitu fungsi linier. Bentuk umum dari fungsi linier itu adalah y sama dengan mx plus b, yang mana m itu adalah gradien atau kemiringan garis, b itu adalah konstanta atau nilai awal. Nah, di fungsi linier tersebut ini juga memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri fungsi linier itu adalah grafiknya berbentuk garis lurus, tidak melengkung sama sekali. Perubahan nilai x menghasilkan perubahan nilai y yang tetap atau konstan. Jadi grafiknya itu lurus karena dipengaruhi oleh gradien atau m tadi dan konstanta b yang nilainya tetap, guys. Nah, linier sendiri mari kita bahas dengan contohnya supaya lebih mudah ngerti. Kita lihat contohnya. Misal ada rumus y sama dengan 2x tambah 5. Nah, angka 2 itu adalah grafiknya. Artinya kalau nilai x adalah 1, maka nilai y bakal bertambah sebanyak 2. Terus angka 5 itu adalah nilai awal atau konstanta yang disebut dengan b. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, gampangnya kayak tarif Gojek online. Ada biaya awal misalnya Rp5.000. Terus setiap kilometer nambah 2.000. Karena pertambahannya itu tetap dan teratur, jadi ini termasuk fungsi linier, guys. Kesimpulannya gini, di fungsi linier pertambahan nilainya itu bersifat tetap. Semakin besar x, y-nya naik juga teratur dan lurus, guys. Jadi bergantung pada x. Ketika x naik itu semakin besar nilai x-nya, maka y-nya juga ikut teratur dan lurus. Nah, terus sekarang lawan dari linier, yaitu fungsi non-linier. Jadi definisinya fungsi yang grafiknya tidak lurus melainkan berbentuk melengkung itu disebut dengan non-linier, guys. Nah, contoh paling umum nih di fungsi non-linier, x sama dengan x pangkat 2 atau yang kita kenal sebagai fungsi kuadrat gitu. Nah, fungsi non-linier juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya pertama, grafiknya itu berbentuk kurva atau parabola. Yang kedua, tidak punya gradien yang tetap, kemiringannya berubah-ubah, guys. Nah, dan yang ketiga,
perubahan nilainya juga tidak konstan, melainkan tidak teratur. Dan di sini fungsi linear dan fungsi non-linear itu beda jauh guys. Kalau non-linear ini garisnya tidak lurus. Kalau non-linear ini garisnya tidak lurus tapi melengkung, dan salah satu bentuknya yang paling sering kita temui adalah parabola guys. Gitu. Nah, di sini kita juga dapat melihat perbedaan linear dan non-linear. Nah, perbedaan fungsi linear dan non-linear ini ada banyak guys. Bisa kita lihat di atas. Jadi di dalam fungsi linear dan non-linear ini juga memiliki penerapan. Mana contoh fungsi linear bisa dilihat dari penjumlahan sederhana. Misalnya, jika setiap langkah ditambah 2 sama dengan 2, 4, 6, 8, maka pertambahannya itu selalu tetap. Sedangkan fungsi non-linear bisa dilihat dari bilangan kuadrat. Misalnya 1, 4, 9, 3, 16, di mana pertambahannya itu tidak tetap karena mengikuti pola kuadrat. Dari contoh bilangan sederhana, kita bisa memahami bahwa fungsi linear memiliki perubahan yang konstan, sedangkan fungsi non-linear berubah secara tidak teratur karena adanya kuadrat guys. Nah, mungkin menutup materi hari ini, mari kita sadari bahwa fungsi linear dan non-linear adalah cermin dari realitas kehidupan yang tidak selalu datar. Terkadang perubahan terjadi secara konstan, namun seringkali ia meleset tak terduga guys. Memahami konsep-konsep ini memberikan kita dengan cara membekali kita dengan cara pandang yang lebih kritis dan sistematis dalam memecahkan masalah guys. Janganlah memandang rumus sebagai beban, melainkan sebagai kompas untuk menavigasi kompleksitas ekonomi dan usaha. Tetaplah semangat dalam belajar, sebab penguasaan atau logika adalah kunci untuk membuka pintu peluang di masa depan. Sekian presentasi dari saya mengenai fungsi linear dan linear. Mungkin lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.